Halo, Scorpio. Wah, Scorpio ya. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Scorpio ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik, vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Oke, langsung aja. Kita lihat energi Scorpio di bulan Agustus 2022 ya. Ini energi kamu, dia, siapapun yang berkaitan sama Scorpio. Energi bulan Agustus 2022. Oke. Tara. Oke, Scorpio. Ini bisa kamu atau dia ini ya. Bisa terbolak-balik. Kalau ini kamu, aku ngerasanya kamu seperti ingin melakukan perubahan di hidupmu ya. Perubahan yang ingin kamu lakukan terutama soal uang ya. Ya mikirin percintaan juga sih, mikirin ya adalah cinta di hati ini. Tapi lebih kayak uang gitu sih say ya. Fokusnya gimana ya, pengen membangun hidup dengan keuangan yang stabil, mau meningkatkan ekonomi, meningkatkan finansial. Mungkin kamu ngerasa kunci penyelesaian masalahmu ya, kunci perbaikan hidup itu salah satunya ya memperbaiki keuangan. Beberapa kalian gitu ya. Jadi ya fokuslah kerja, ngelakuin ini dan itu. Mana tahu ya ada keberhasilan, ada rezeki. Jadi kamu memang fokus banget ini ya, kerja cari uang. Beberapa gitu. Tapi ya namanya juga Scorpio. Scorpio elemen air. Ya, kita bisa baperan ya, say. Tiba-tiba bisa terbawa perasaan, teringat seseorang. Terus ya gitu. Kamu tiba-tiba bisa pengen sama seseorang ya. Pengen apa ini? Jadi gini. Aku ngerasanya kita kan apa ya? Kita pasti pengen mencintai diri sendiri, membuat diri kita ini berharga. Karena kita pengen kan dihargai orang. Kita pengen membuat diri kita ini berkualitas, supaya orang melihat ya kita punya kualitas gitu. Tapi ya hati siapa yang tahu juga gitu. Yang kita cintai ya seseorang saja. Ini yang kamu cintai ya seseorang. Atau ini bisa vice versa, ada seseorang yang sibuk sama dunianya tanpa kamu, tapi dia masih memikirkan kamu. Dia masih baper, dia masih terbawa perasaan sama kamu. Beberapa kalian ini memang punya strong connection, punya koneksi yang kuat. Atau misalkan kita anggap ini kamu ya. Tapi bisa vice versa, ambil yang kena aja ya. Jadi misalnya ini kamu ya, kamu bisa sih tiba-tiba baper, tiba-tiba terbawa perasaan sama seseorang, dan tiba-tiba pengen gitu ya. Pengen apa kak? Ya itu tiba-tiba muncul hasrat, gairah gitu, itu muncul ya. Jadi misalnya kamu terbawa perasaan, misalnya baper, ada perasaanmu sama seseorang. Misalnya perasaan ini rasa sayang, cinta, masih sayang, atau memang kangen ya, rindu. Nah perasaan-perasaan itu naik level, menjadi hasrat, menjadi gairah. Jadi makanya aku bilang kamu bisa pengen dengan seseorang gitu. Kayak kamu pengen ada seseorang di sini membelai kamu, memberikan kamu kasih sayang. Kamu bisa merasakan pengen disentuh sama seseorang.
Atau ini bisa vice versa. Diam-diam di sana ada yang berhasrat, ada yang bergairah sama kamu, pengen menyentuh kamu, gregetan sama kamu. Ya, ini entah siapa ini, kayak aduh, pengen gigit kamu gitu. Gemes banget, greget banget sama kamu. Gitu, say. Jadi ini bisa vice versa, tapi memang ada seseorang yang kayak gitu. Saya bisa sibuk sama dunia saya. Ya, saya bisa pakai logika, tapi saya juga baperan ya. Saya juga bisa bawa perasaan. Jadi ada titik di mana saya sangat menginginkan kamu, saya rindu sama kamu, ya saya ingin menyentuhmu gitu. Dan ini ada sebenarnya yang apa ya, orangnya sudah ngoreksi diri, udah introspeksi diri. Dia mungkin belajar dari kesalahannya. Karena ini berapa memang ada sih yang sempet ada drama, konflik batin atau apa. Tapi kayak belajar gitu ya, mempelajari kesalahan-kesalahannya, belajar dari kesalahannya. Tapi bisa juga ini kayak apa ya? Kamu ngerasa kamu perlu memperbaiki lagi hidupmu menjadi lebih baik gitu ya. Belajar dari pengalaman, belajar dari masa lalu supaya membangun masa depan lebih baik. Tapi aku ngerasa di Agustus ya, Say, di Agustus kayaknya ada orang lama yang muncul di hidup kamu. Orang lama yang muncul ini bisa yang pernah bikin kesalahan, jadi mau memperbaiki hubungan sama kamu. Terus orang lama yang mau muncul ini bisa teman sekolah ya. Jadi aku ngerasain kuat energi teman sekolah. Atau kamu kenal dia ketika kamu sekolah. Kamu kenal dia mungkin ketika SD, SMP, SMA, kuliah, atau saat menempuh pendidikan gitu. Saat apa ya, kursus atau apa gitu ya. Jadi aku ngerasa entah siapa ini orang yang pernah kamu kenal ketika menempuh pendidikan, ketika masih sekolah dulu kenalnya, ketika masih usia muda dulu kenalnya. Ya muncul aja gitu, atau energinya makin kelihatan gitu di Agustus 2022. Tapi memang ini orang yang apa ya, dia mau belajar memperbaiki dirinya ya demi kamu ya. Kan ini ada yang sayang sebenarnya sama kamu ya. Atau kamu kayak pengen belajar untuk hidup lebih baik, menata hidup lagi. Oke? Sekarang perasaan dia ke kamu ya. Perasaannya. Tada. Nah, kelihatan ya. Jadi, wah. Ini entah siapa ya. Ini udah kamu kenal. Aku ngerasa aroma-aroma orang yang kita kenal ini ketika kita usia muda. Atau ini ada teman lama, teman kecil, kawan lama. Kita kenal tuh ya saat kita masih anak-anak, masih remaja, belia gitu. Atau ini masa lalu lah, itu ada aja sebenarnya. Tapi bisa juga orang baru ya, bisa yang lama, bisa yang baru, bisa yang masa lalu, bisa masa sekarang, bahkan masa depan juga bisa sebenarnya. Karena di sini ada yang tidak terduga gitu ya, kayak keanehan tiba-tiba terjadi. Wah. Terus di sini aku ngerasa ada memang tentang anak ya, tentang anak atau orangnya sebenarnya kekanak-kanakan. Nah, ada yang apa ya, dia ngerasanya, tapi ini bisa vice versa ya. Ada seseorang ngerasa, wah, nih orang kekanak-kanakan banget ini. Kayaknya dia masih harus belajar lebih dewasa supaya bisa mengambil langkah yang tepat gitu. Mungkin kamu yang ngerasa kah? Atau vice versa ya. Jadi kadang kita kan ngerasa gini loh, wah ini kayaknya ribet deh, orangnya aneh. Apalagi ini ada kartu alien ya, ada yang alien. Ada yang aneh gitu, wah dia kekanak-kanakan say gitu, dia childish banget, dia plain-plan, dia susah banget mengambil keputusan, atau dia orangnya mudah berubah-berubah pikiran, berubah-berubah perasaan, dia kekanak-kanakan, dia nggak menyikapi hubungan ini dengan dewasa. Jadi orang kayak gitu ya aneh sih gitu. Atau ini kan ada yang pengen ya sama kamu. Pengen kontak, hasrat, gairah seksual dengan kamu. Nah, mungkin dia tuh di sana dia memang lagi kurang kasih sayang. Dia kurang belayan, dia kurang perhatian.
Jadi dia punya sisi childish sekarang. Dia kayak orang yang pengen dimanja-manjain sama kamu. Dia itu rindu banget sama kamu. Mungkin dia rindu kasih sayangmu, dia rindu kebaikanmu. Jadi dia kayak apa ya? Dia rindu banget lah dimanja-manjakan sama kamu, gitu ya. Tapi bisa juga apa ya? Kamu dealing dengan seseorang yang dia tuh memang punya masa kecil nggak enak gitu. Jadi di Agustus bisa aja kamu jadi ngerasa kasihan. Di Agustus bisa aja kamu jadi ngerasa nggak tegaan sama orang ini. Karena kamu bisa tahu ya, dengan intuisimu, kata hatimu bahwasanya ya dia seperti ini tuh karena keluarganya, karena lingkungannya, pergaulannya, atau perjalanan hidup, masa kecilnya, masa lalunya, atau apapun. Itulah yang membuat karakter dia menjadi aneh begitu. Jadi kamu ya udahlah, dimaklumi, kamu ngerasa gitu. Cuma apa ya, ini ada yang memang sayang banget loh sama kamu, ada yang memang cinta banget. Beberapa ini susah banget move on dari kamu. Ada yang cinta mati mungkin, atau dia ngerasa kasih sayangmu penyayangnya kamu itu susah banget dilupakan gitu. Kayak ya dia butuh waktu melupakanmu seumur hidup mungkin ya. Butuh waktu seumur hidup lah menghilangkan kamu dari ingatannya. Apalagi ini orangnya sudah lama ya. Kayak misalnya loh, perasaan udah bertahun-tahun yang lalu gitu, tapi dia nggak bisa-bisa juga lupa sama kamu. Ya dia mendoakan kamu sih. Beberapa dari mereka ada yang berdoa untuk bisa bertemu kamu. Beberapa dari mereka ada yang berdoa untuk bisa punya hubungan kayak dulu lagi sama kamu. Tapi ini bisa vice versa ya. Bisa kamu juga kayak mendoakan supaya orang ini menjadi lebih baik, atau kamu pengen ada yang lebih baik ke depannya. Gitu, Kak. Lalu di sini entah siapa ini, bisa dia atau vice versa. Ada seseorang yang terus-menerus dapat ilham, dapat petunjuk, bahkan dapat hidayah dari Tuhan ya. Jadi ketika dia merenung, ketika dia menyendiri, dia kayak ngerasa harus ngelakuin sesuatu sama kamu ya. Ini beberapa kalian mungkin kayak masih ada yang perlu dibicarakan menurut dia ya. Menurut dia masih ada yang perlu diobrolin, dibicarakan sama kamu. Mungkin dia punya unek-unek, mungkin dia pengen jujur sama kamu, pengen ada yang diutarakan sama kamu. Beberapa ini kayak pengen banget sebenarnya, apa ya, aku pengen kita ngobrol, bicara berdua. Banyak banget yang ingin aku ungkapkan, yang aku rasakan, yang aku alami selama ini. Nah, ada yang kayak gitu ya. Oke, dari sini dulu lah ya. Di shuffle dulu lanjutannya. Kita clarify lagi ya. Scorpio Agustus 2022 ya. Wah, shuffle dulu ya. Nah, ini ada Taurus ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Wah, Taurus muncul lagi. Taurus siapanya kamu ya? Libra, Gemini, Aquarius ya. Oke. Wah, Libra, Gemini, Aquarius muncul lagi. Yang kuat ya. Ini berapa sesama elemen air. Makanya aku bilang baperan banget ya. Sesama elemen air, Scorpio, Cancer, Pisces. Oke. Yang strong ini muncul lagi. Kayaknya Libra ya. Libra, Cancer, Sagittarius. Ada yang sesama Scorpio, Aquarius juga, sama Capricorn itu kuat, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya, say. Jadi di sini kamu memang berusaha balance ya. Kamu berusaha menyeimbangkan hidupmu. Kayaknya kamu pengen banget stabil secara finansial ya. Berapa kalian, wah sekarang itu yang penting ya duit aja dulu, say. Ya cuan, memperbaiki keuangan. Ya berapa kalian ngerasa ya cinta itu
nomor sekian dulu lah gitu. Emang sih saya baper soal cinta, tapi sekarang kestabilan soal keuangan aja dulu ya. Soalnya ya cinta juga nggak bikin kenyang gitu. Cinta-cinta nggak selalu bikin kenyang, bahkan ya nggak cukup cinta doang gitu ya. Berapa kalian memang mikirin banget ini keuangan, bagaimana supaya saya stabil, bagaimana supaya saya balance, seimbang masalah finansial. Ya mungkin kalau ada uang, aman, tentram, tidak nyusahin orang, tidak ketergantungan sama orang gitu, say ya. Lalu di sini apa ya? Sebenarnya kamu ini masih ada intensi sama seseorang. Sebenarnya ini berapa kalian? Atau ini vice versa? Jadi kayak ya sih, aku masih pengen sama dia. Masih adalah rasa, masih adalah perasaan sama dia. Atau aku masih ada rasa nih sama kamu, masih pengen sama kamu. Cuma gimana ya, aku tuh orangnya ya takut terluka, takut sakit hati. Ini mungkin kalian ya, mungkin kamu cenderung sensitif, jadi kebanyakan overthinking aja gitu. Semua hanya berputar-putar di pikiran tapi nggak ngelakuin apa-apa. Gitu, kita kebanyakan mikir, say, gitu ya. Jadi misalnya ya gue sayang sama nih orang ya, gue cintanya sama nih orang, tapi ya udah berputar-putar di kepala aja, hanya overthinking, hanya mikirin gitu. Ya di pikiran pengennya ngelakuin sesuatu, tapi takut banget nih terluka, takut sakit hati, takut kecewa. Ya udah capek mungkin ya kecewa, udah capek sakit hati. Apalagi kalau udah sensitif banget, ya udah gitu, udahlah gitu. Mending fokus sama diri sendiri, fokus memperbaiki diri. Tapi nggak diungkiri ya, kayaknya ini berapa kalian nih ya, beberapa atau ini terbolak-balik. Ya kalau udah sayangnya sama itu ya itu, kalau udah cintanya sama itu ya itu, bahkan kalau obsesinya sama itu ya itu gitu. Ibarat kamu sayangnya sama dia, hasratmu hanya sama dia, kamu cintanya sama dia, gairahmu hanya sama dia gitu. Tapi ini bisa vice versa, mungkin dia ngerasa gitu, ya saya sayangnya sama kamu, ya gairah saya cuma sama kamu, saya mencintai cuma sama kamu, ya saya pengennya cuma sama kamu gitu. Pengen apa ya, pengen itu ya. Gitu. Wah, bisa vice versa loh, bisa vice versa. Terus di sini mungkin ada orang yang tiba-tiba muncul, tapi kamu ngerasa, aduh, dia kan pernah nyakitin aku, atau ya kok dia muncul lagi gitu, aku kan baper lagi. Atau ada yang muncul tapi di waktu yang udah nggak tepat. Contohnya sudah ada orang lain, sudah bersegi-segi, ya dia hadir di waktu yang nggak tepat gitu. Kenapa cinta ini muncul di saat kita sudah tidak berdua lagi, begitu. Ada beberapa ya. Oke, Taurus, Capricorn, Virgo, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Wah, kok baper ya kartunya. Oke, kayaknya banyak ya, banyak banget ini. Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat apa, say? Cancer, Scorpio, Pisces ya. Kayaknya itu air mendominasi. Kemudian yang kuat di sini Aries, Cancer muncul lagi. Ada Virgo, Taurus lagi, Libra lagi, Sagittarius, Gemini. Terus yang kuat di sini apalagi Dora. Kayaknya Sagittarius ya. Itu aja. Bisa vice versa. Atau berapa aja, atau cuma energi aja ya. Jadi di sini perasaan dia itu ya, dia ngerasa kamu kayaknya udah defensif gitu, kamu kayaknya udah males sama dia, kamu kayaknya udah pasif aja gitu, atau kamu batasi dirimu, kamu pun udah nggak mau banyak bicara, kamu nggak mau banyak effort,
kamu udah nggak mau banyak melakukan ini dan itu untuk dia. Tapi ini bisa vice versa ya. Ya siapalah kamu, mungkin kamu orang yang tersakiti begitu. Ya ini teruntuk kalian lah yang merasa tersakiti, yang merasa pernah dilukai, dikecewakan. Ya kamu pasti jadi males berjuang, kamu jadi defensif, jadi kayak udahlah diam aja, pasif aja, menarik diri, atau ya udah ya blokir lah. Beberapa gitu ya, beberapa, atau ya kayak udah nggak mau ngerespon aja gitu. Tapi ini bisa kamu atau dia ya, jadi kayak udah drama ini kelar lah ya, kita batasi komunikasi aja, batasi diri saja, fokus sama diri sendiri, fokus sama keluarga. Apalagi kalau ini ada yang punya keluarga, ya ujung-ujungnya fokus sama keluarga, berpihak pada keluarga, atau keluarga membutuhkan ya gitu. Cuma di sini apa ya, aku ngerasa akhirnya yang dia cintai masih kamu, tetap kamu, bahkan selalu kamu. Ini wah, ini tadi atau kamu ini ya, kok baper kartunya gitu say. Ih bucin banget. Gitu. Ya gitulah. Jadi ya gue ngerasa ya udah gue batasin diri gitu. Atau ya gue kan harus fokus juga sama ini, sama Ono gitu ya. Lu nomor sekian lah, tapi ya tetap aja hanya kamu yang masih saya cinta, bahkan saya selalu cinta sama kamu. Ini susah banget dia lupakan kamu ya, atau kamu kayak gitu. Jadi ada seseorang yang memang logika sama hati itu bentrok ya. Kalau logika saya bilang ya udah cukup sekian, terima kasih, udahlah kita terima aja kenyataan, berdamai dengan semua yang terjadi. Tapi hatiku gak bisa bohong nih, aku susah lupain kamu. Ini ada ya, dia konflik batin sendiri gitu, dia tertekan batin, kadang dia cemburu gak jelas gitu sama kamu, kadang dia mau tiba-tiba ngerasa ya gak bisa lah saya bayangkan kalau kamu ke yang lain, atau kamu kayak gitu ya, kamu bisa juga cemburu. Ini bisa vice versa ya, cemburu itu karena cinta ya gitu. Oke, lanjutlah. Shuffle dulu. Scorpio Agustus 2022. Tara, wah, di sini dibilang bersabarlah, ya. Aku ngerasa bersabarlah ini mungkin tentang apa yang kamu inginkan ya, gitu. Atau ada aja sebenarnya yang akan terjadi di Agustus dan itu menguji kesabaranmu. Kamu harus sabar, dan lebih sabar lagi ya. Ini bisa kayak gini loh kak, aku pengennya gini loh say, aku pengen segera menata hidup, aku pengen masa depan cerah, aku pengen cuan aku pengennya ya gitu, cari uang, aku pengen kaya raya, atau apa ya, aku pengen hidupku membaik gitu, misalnya tentang itu. Di sini dibilang harus banyak sabar ya, pelan-pelan gitu, karena ini memang beberapa kalian perlahan banget gitu peningkatan hidupmu ya, pelan-pelan, karena diuji terus kesabaranmu, kamu ditempa terus, makanya banyak proses ya, supaya kamu jadi orang yang berkualitas nantinya. Jadi orang yang berkualitas itu banyak ujiannya, nggak mulus-mulus perjalananmu ya. Tapi bisa juga tentang cinta. Beberapa mungkin ngerasa ya, aku menginginkan dia, atau ya seperti ada sesuatu yang harus dibereskan antara aku dan dia. Di sini dibilang sabar gitu ya. Lalu, nah akhirnya ada kok kebahagiaan itu buat kamu. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu orang baik, kamu nerima yang baik juga. Ada kok yang menggembirakan nantinya ya. Jangan takut, dikit-dikit atut, dikit-dikit ya khawatir, overthinking. Ini Scorpio Agustus makin banyak mikir ya, tapi jangan banyak loh mikir doang, nggak ngelakuin apa-apa, apa yang terjadi say gitu.
Ini bisa vice versa, ya bisa dia gitu atau siapalah. Iya sih, banyak banget hal-hal yang aku pikirkan. Tapi kalau itu tidak direalisasikan dalam sebuah tindakan, apa yang mau terjadi gitu, ya. Jadi mungkin ada juga seseorang, dia menginginkan kamu, dia pengen menghampiri kamu, tapi dia punya ketakutan. Jadi dia kebanyakan mikir, overthinking terus, kayak aduh, caranya gimana? Mulai dari mana? Ngomong sama kamu itu mulai dari mana ya? Harus bicara apa ya sama kamu? Ya, dia punya ketakutan. Jadi kebanyakan mikir, makanya lambat bergerak, ya. Atau dia takut karena dia punya kesalahan sama kamu. Orang yang salah itu biasanya takut, malu. Ini berapa dari mereka nggak mau lagi playing victim, ya. Siapa ini suka playing victim, ya? Jadi seseorang ini, dia pernah playing victim. Jadi dia pernah susah banget ngoreksi diri, tapi akhirnya dia koreksi diri. Akhirnya seseorang ini perlahan introspeksi dirinya. Dia ngerasa, iya ya, aku nggak mungkin menyalahkan keadaan, aku nggak mungkin menyalahkan kamu. Ini semua aku yang salah, aku yang bikin begini begitu, makanya kita jadi seperti ini, jadi seperti itu. Jadi ada yang koreksi diri, dan dia merasa bersyukur pernah kenal kamu. Ini berapa kalian secara tidak langsung, akhirnya sama-sama bisa ngelihat ke dalam diri sendiri untuk memperbaiki diri. Ya, ini bisa juga tentang kamu ya. Kamu harus banyak bersyukur. Jangan ngelihat ke atas terus ya. Ngelihat, wah, enaklah dia, enaklah si ini, si itu. Ya bisa-bisa aja lihat ke atas, tapi itu jadikan motivasi aja. Dan kalau ngelihat ke atas, ngelihat orang yang lebih dari kita, itu sesekali aja. Jangan lupa juga lah lihat ke bawah. Lihat juga ke bawah, Kak, ya. Banyak yang lebih menderita daripada kamu. Banyak yang hidupnya lebih nggak enak daripada kamu, ya. Jadi lihat ke atas, lihat ke bawah, seimbang lah. Boleh lihat ke atas, tapi lihat juga ke bawah supaya kamu tahu bersyukur. Kamu tuh sebenarnya masih lebih beruntung daripada yang lain. Kamu masih punya tenaga, masih punya pikiran, masih punya tangan mungkin, masih punya kaki, ya masih punya tangan kaki untuk bekerja, melakukan ini dan itu. Kita masih bisa membuat sesuatu, menghasilkan uang. Jadi bersyukur aja, banyak-banyak bersyukur ya. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa bernafas, itu harus disyukuri ya. Nih, acceptance, menerima apapun yang terjadi. Terkadang yang bikin kita overthinking, yang bikin kita itu mikir ini ono, karena kita belum berdamai dengan situasi. Kita belum berdamai dengan keadaan. Kita belum menerima kenyataan. Jadi terima aja dulu. Biar plong ya, setidaknya biar plong gitu yang dirasakan. Ya harus menerima supaya ikhlas. Kalau udah ikhlas ya lebih enak aja ngejalanin hidup. Dan gak kebanyakan kepikiran, gak kebanyakan stres. Gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, mungkin itu kadang harus kita terima karena itu bagian dari perjalanan hidup kita. Jadi kita harus menerima yang terjadi itu, pasti ada hikmahnya. Oke? Sekarang ke kerjaan ya. Bisnis atau apapun lah. Untuk yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ya. Scorpio, Agustus. Scorpio Agustus 2022 ya. Untuk yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Tara, wah. Di sini aku ngerasa untuk yang kamu kerjakan ya, yang kamu usahakan, ini memang ada langkah yang kamu lakukan. Tapi setiap kamu melakukan langkah-langkah itu, tidak semua langkah bisa berhasil. Ada juga langkah yang tidak tepat buat kamu, tapi ada juga yang tepat untuk kamu. Jadi di sini aku ngerasa ya memang pikiran kamu tuh bercabang-cabang. Mungkin kamu ngelihatnya
Apakah ini yang harus aku lakukan? Apakah ini yang aku harus usahakan? Nah, itu akan banyak sih di pikiran kamu. Tapi ya coba aja dulu apa yang bisa kamu coba ya. Kalau kamu ngerasa kayaknya aku ngelakuin ini dulu lah, lakuin aja itu. Kalau itu belum berhasil, coba yang lain gitu. Kalau kamu ngerasa mengusahakan ini dulu lah, ngerjain ini dulu lah, ya kerjain aja dulu. Kalau itu bukan buat kamu, ya berarti ada yang lain lagi buat kamu. Kalau itu bukan rezekimu, ya ada lagi rezeki nanti buat kamu. Jadi satu pintu yang tertutup, itu tandanya ada pintu lain yang terbuka. Jadi jangan pesimis, jangan mudah patah semangat ya. Jangan mudah menyerah. Jangan hanya karena wah yang ini jalan keluarnya nggak ada, atau satu pintu ini tertutup, ya itu kan yang itu doang yang tertutup, yang lainnya kan bisa terbuka gitu. Sama kayak kamu ngerjain sesuatu, mengusahakan sesuatu, wah kayaknya cara yang ini nggak worth it nih, kayaknya cara yang ini kayaknya nggak layak, ya udah coba cara yang lain gitu. Karena di sini kesabaran kamu memang diuji, kamu diuji lagi supaya sabar sampai akhirnya kamu menemukan sesuatu yang memang itu buat kamu, itu rezekimu, itulah hasil dari kerja kerasmu gitu. Oke. So semangatlah ya, semangat ya Scorpio. Sekarang keuangan finansial ya. Keuangan Agustus 2022 Scorpio. Aku shuffle dulu ya. Thank you. Ada yang loncat kartunya. Wah. Di sini aku ngerasa, muncul lagi tentang kesabaran ya. Harus banyak kesabaran ini. Cuma ini ada buahnya loh. Ada buah dari kesabaranmu. Berarti ada rezeki tidak terduga ya. Kan ada aja cara Tuhan menolong kamu. Ada aja cara semesta menolong kamu. Dan memang ini ada terjadi perubahan di hidup kamu, terutama soal uang ya. Terutama soal ini finansial. Aku ngerasa berapa kalian akan mengalami shocking moment ya. Momen yang gak kamu sangka-sangka. Wah, ternyata ada juga ya hasil dari kerja kerasku. Wah, ternyata ada juga ya rezeki buat aku. Wah, ternyata Tuhan baik sama aku. Ya, kamu kan ngeliat. Jadi di sini pergerakan kartunya aku ngerasa apa ya? Yang tadinya ya udahlah, lakukan yang terbaik saja. Inilah bagian perjalanan hidup saya. Kesabaran saya diuji. Mungkin ada uang masuk, uang keluar, masuk keluar. Ya, lewat aja gitu uang ya. Tapi akhirnya kesabaranmu itu ada buahnya. Ada memang yang nanti itu menjadi bagianmu sendiri. Ada yang memang nanti itu rezeki hanya untukmu sendiri. Jadi kamu bisa menyenangkan dirimu, membahagiakan dirimu, hidupmu stabil, seimbang. Ya kamu akan ngerasa bahwasanya kebaikan kamu selama ini gak pernah sia-sia. Kesabaranmu ada buahnya. Kebaikanmu ada hasilnya. Kerja kerasmu juga ada yang membuahkan hasil, ada yang membuahkan rezeki. Oke? Jadi ini untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.